Enam negara Asia yang bertetangga dekat bahkan merupakan satu bangsa dan keluarga, namun saling bermusuhan. Bahkan saking panasnya konflik antar negara ini, disinyalir dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Negara apa saja? Simak informasinya hanya di Tahu Nggak Sih? Cina dan Taiwan. Konflik Cina dan Taiwan berawal dari Cina yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Namun di sisi lain, Taiwan tidak mengakui klaim Cina tersebut. Taiwan sebenarnya pernah menjadi bagian dari Cina sejak awal abad ke-7. Saat masa Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dari perang dan memutuskan menyerahkan daerah yang mereka jajah saat itu kembali kepada Cina. Dan salah satunya adalah Taiwan. Namun pada saat itu, ada dua kelompok politik militer dengan ideologi yang berlawanan yang saling bersaing untuk masa depan Cina. Keduanya adalah Partai Nasionalis Kuomintang atau KMT dan Partai Komunis Cina atau PKC. KMT membayangkan Cina sebagai republik konstitusional mengikuti model pemerintahan negara barat, sedangkan PKC yang dibentuk pada 1921 mengupayakan revolusi komunis. Amerika Serikat sebagai pendukung KMT, yakni cikal bakal Taiwan, berupaya menengahi konflik kedua partai ini pada tahun 1945. Sayangnya keduanya tetap melancarkan aksi gencatan senjata. Peperangan terus terjadi sampai pemimpin PKC, Mao Zedong, mengumumkan pembentukan Republik Rakyat Cina atau RRC di Beijing pada 1 Oktober 1949. Pembentukan RRC sebagai bentuk kemenangan PKC ini membuat pemimpin KMT, Chiang Kai-shek, mundur ke Taiwan. Taiwan sempat menerima pengakuan internasional sebagai ROC, terlebih kala itu Amerika Serikat akan meluncurkan kampanye anti-komunis. Namun, RRC yang mendapatkan cukup suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1971 membuat ROC harus bubar. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan PBB akan RRC sebagai perwakilan Cina. Meskipun Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, tetapi tetap berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan. Amerika Serikat juga mendukung One China Policy atau kebijakan satu Cina yang mana tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan berdaulat, namun tetap menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taiwan. Hal ini juga lah yang diduga turut membuat situasi antara negara Amerika Serikat dengan Cina turut memanas. Hingga saat ini, konflik masih terus berlanjut, terutama dengan selalu adanya campur tangan Amerika Serikat yang selalu mendukung militer Taiwan. Pada 2017, pemerintahan Trump menyetujui penjualan senjata senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat ke Taiwan. Pada Maret 2018, Amerika Serikat mengadopsi undang-undang yang memperkuat hubungan dengan Taiwan, dan tindakan ini sekali lagi membuat Cina marah. Hingga pada 12 April 2021, sebanyak 25 jet militer Cina menembus zona pertahanan Taiwan. Pada 5 Oktober 2021, Tsai Ing-wen memperingatkan adanya konsekuensi besar jika Taiwan jatuh ke Cina. Pada 22 Oktober 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membela Taiwan jika Cina menyerangnya. Kemudian 27 Oktober 2021, Cina berkata bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk bergabung dengan PBB. Sehari kemudian, 28 Oktober 2021, Tsai Ing-wen untuk kali pertama sejak 1971 menegaskan sejumlah kecil tentara Amerika Serikat hadir di Taiwan untuk membantu pelatihan. Pada hari yang sama kemudian, Cina pun menentang hubungan militer yang terjalin antara Amerika Serikat dan Taiwan. Pada 5 April 2023 lalu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy. Presiden Tsai mengatakan bahwa pemerintahannya akan terus bekerja dengan Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lainnya saat Taiwan menghadapi ekspansionisme otoriter yang berkelanjutan dari Cina. Hal tersebut tentu saja memicu kembali kemarahan Cina, dan Cina pun kembali melakukan latihan militer di sekitar Pulau Taiwan. Cina mengatakan bahwa latihan militer terbaru yang mengelilingi Taiwan adalah peringatan keras untuk kalangan separatis Taiwan dan kolusi mereka dengan pihak luar. Hingga akhirnya kemudian PBB angkat bicara dengan mengatakan, kami mendesak semua pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan kawasan tersebut. Korea Selatan dan Korea Utara. Awal mula terjadinya Perang Korea tidak lepas dari penjajahan Jepang di semenanjung Korea pada awal 1910 hingga Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945. Ketika Jepang menyerah pada sekutu, semenanjung Korea menjadi daerah yang saling ditarik oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Pada 1948, Korea Utara dan Korea Selatan dipisahkan oleh garis paralel ke-38, yaitu garis lintang yang melintasi semenanjung Korea. Setelah terpecah, baik Korea Utara dan Korea Selatan memandang satu sama lain sebagai negara yang tidak sah, hingga bentrokan di perbatasan sering terjadi. Pada Desember 1948, dilaksanakan sidang umum PBB yang hasilnya menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan pemerintahan yang diakui secara sah di semenanjung Korea. Keputusan tersebut tentu membuat Korea Utara semakin marah terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Perang kedua negara Korea ini pun dimulai pada 25 Juni 1950 ketika 75.000 tentara rakyat Korea Utara melintasi batas paralel ke-38 yang memisahkan Republik Demokratik Korea di utara yang didukung Soviet dan Republik Korea di Selatan yang pro-Barat. 1 bulan kemudian, pasukan Amerika Serikat masuk ke medan perang atas nama Korea Selatan dengan misi memerangi komunisme. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat khawatir akan meletus Perang Dunia Ketiga, sehingga berusaha untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Korea Utara. Akhirnya, pada 27 Juli 1953, Perang Korea yang telah menewaskan 5 juta tentara dan warga sipil resmi diakhiri. Namun Perang Korea berakhir tanpa perjanjian damai, sehingga secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara sampai saat ini masih berperang. Dengan begitu, hal lain yang melatar belakangi terjadinya Perang Korea adalah persaingan ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Tidak heran apabila Perang Korea kerap juga disebut sebagai perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini juga yang menjadi penyebab utama mengapa para pria warga negara Korea Selatan wajib melakukan dinas militer, yakni untuk menghadapi ancaman serangan dari Korea. Israel dan Palestina. Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana. Seolah-olah seluruh bangsa Israel atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel memiliki satu pandangan yang sama. Sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Konflik awal Palestina dan Israel terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Saat itu, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama memberikan wilayah kekuasaan pada bangsa Yahudi melalui deklarasi Balfour pada 1917. Dengan perjanjian tersebut, Yahudi menganggap kawasan Palestina menjadi tanah airnya. Di sisi lain, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina, di mana hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat Palestina. Puncak imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina dikarenakan peristiwa Holocaust dalam Perang Dunia Kedua. Holocaust merupakan genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Kekejaman Nazi Jerman pimpinan Hitler ini membuat semakin banyak warga Yahudi ingin meninggalkan Eropa ke Palestina. Namun migrasi tersebut terhalang dengan kebijakan Inggris yang beberapa bulan sebelum Perang Dunia Kedua menerbitkan White Paper 1939. Dalam dokumen tersebut berisi, imigrasi Yahudi ke Palestina dibatasi hingga 75.000 orang sampai tahun 1944, di mana hanya ada 10.000 imigran per tahun atau 25.000 orang jika terjadi kondisi darurat. Karena kebijakan kolonial serta ancaman pemusnahan massal tersebut, organisasi Yahudi melakukan imigrasi ilegal. Percobaan tersebut ternyata berhasil digagalkan Inggris yang menempatkan 8 kapal perang untuk memblokade perairan sekitar Palestina. Para imigran yang gagal masuk ke Palestina itu kemudian dibawa dan ditahan di kamp pengungsi di Siprus. Beberapa ribu lainnya ditahan di Palestina dan Mauritius. Situasi tersebut membangkitkan perlawanan kelompok bersenjata Yahudi di Palestina dengan menebar teror. Aksi teror tersebut dilakukan kelompok sayap kanan Zionis, Irgun. Kondisi yang semakin buruk tersebut mendorong beberapa negara mendesak Inggris untuk segera membuka jalur imigrasi Yahudi. Pada 20 April 1946, Komite Gabungan Inggris Amerika Serikat bentukan PBB merekomendasikan 100.000 orang Yahudi untuk berimigrasi ke Palestina. Hal tersebut telah ditolak oleh pemerintah Arab. Merasa sudah tidak mampu mengatasi keadaan di Palestina, Inggris memberikan mandat pengelolaan Palestina kepada PBB pada 14 Mei 1948. Tahun 1948, para pemimpin Yahudi mendeklarasikan terbentuknya negara Israel. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei tersebut, hari sebelumnya, pasukan ekspedisi Mesir, Transjordania, Suriah, dan Irak semuanya masuk ke Palestina pada waktu yang bersamaan. Setelah menguasai distrik-distrik Arab, pasukan penyerang melancarkan serangan terhadap pasukan Israel dan beberapa pemukiman Yahudi. Pertempuran berlangsung selama 10 bulan. Hasil dari perang, Israel kini menguasai hampir 60% wilayah yang diusulkan oleh PBB untuk negara Yahudi dan hampir 60% wilayah yang diusulkan untuk negara Arab.
Wilayah ini termasuk Java, Lida, dan Ramle, Galilea, beberapa bagian Negev, jalur lebar di sepanjang jalan Tel Aviv Yerusalem, dan beberapa wilayah tepi barat. Yerusalem Barat yang seharusnya menjadi bagian dari zona internasional Yerusalem dan sekitarnya juga diambil alih oleh Israel. Militer Mesir mengambil alih jalur Gaza, sementara tentara Yordania mengambil alih Yerusalem Timur dan sisa dari mandat Inggris. Konflik perebutan wilayah dan perang masih terus terjadi hingga saat ini, karena belum pernah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak.